Baik Bu, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karena waktunya sangat terbatas, saya ingin melakukan penjelasan terkait dengan masalah sosialisasi program bantuan set-top box ini secara straight to the point. Salah satu intinya terutama adalah karena kita sekarang menjalankan amanat undang-undang. Jadi tidak perlu lagi kita bahas karena kita sebagai aparatur pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan sampai pemerintah desa, tentu tunduk patuh dengan amanat undang-undang yang sudah diundangkan di Republik Indonesia. Dan juga ini merupakan sebuah keniscayaan karena seluruh negara sudah melakukan proses analog migrasi dari TV analog ke TV digital ini. Banyak sekali manfaat yang akan diterima baik oleh pemerintah, baik oleh negara, masyarakat, maupun dari penyelenggara televisi sendiri dengan proses melakukan migrasi dari analog ke digital. Nah, selanjutnya dalam rangka melaksanakan proses migrasi siaran analog ke digital ini ada 4 hal yang kami selesaikan bersama-sama dengan stakeholders terkait. Ini 4-4-nya harus dijalankan secara serentak. Tidak bisa dijalankan secara serial bergantian, tidak. Tapi ini harus dijalankan secara serentak bersamaan. Yang pertama adalah menyiapkan infrastruktur digitalnya dari sisi pemancarnya. Ini urusannya para penyelenggara TV swasta atau yang kita kenal sekarang MUX operator. Ini bukan urusan kita dan mereka sudah mempersiapkan dengan baik. Kami melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur TV digital ini. Coverage area yang selama ini di cover dengan TV analog harus bisa tergantikan dengan coverage siaran TV digital. Bahkan apabila mungkin lebih diperluas lagi coverage areanya. Jadi siapapun masyarakat yang saat ini bisa menikmati siaran TV analog pada nanti setelah migrasi ini diharapkan tetap dapat bisa menikmati siaran televisi tapi sudah menggunakan teknologi digital. Yang kedua, dalam proses migrasi ini penyelenggara TV swasta atau MUX operator ini juga menjalankan program pensiaran secara simulcast. Artinya pada saat-saat sekarang sebelum migrasi tanggal 2 November 2022, area-area yang selama ini hanya bersiaran analog juga dilengkapi bersiaran digital. Jadi di daerah itu sudah ada siaran analognya dan ada siaran digitalnya. Itu dilakukan secara beberapa bulan lebih awal dari pelaksanaan migrasi. Ini untuk memberikan pembelajaran kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati secara bersamaan siaran TV analog dan siaran TV digital. Nah, yang ketiga ini yang akan kita bahas dan menjadi topik hari ini, yaitu perlunya penyiapan dukungan perangkat penerima TV. TV yang selama ini kita pakai atau masyarakat pakai untuk menonton adalah sebagian besar TV analog. Nah, nanti setelah siaran digital perlu alat tambahan bagi TV-TV yang belum menggunakan TV digital. Jadi di masyarakat sekarang sudah ada sebagian masyarakat yang beli TV, di dalamnya sudah sanggup langsung menerima siaran TV digital. Tapi kalau tidak punya TV seperti ini, perlu alat tambahan yang namanya set-top box ini. Nah, program inilah yang akan kita bahas untuk set-top box ini dibagikan hanya kepada masyarakat miskin. Bagi masyarakat bukan miskin yang tidak masuk dengan kriteria, itu akan membeli sendiri perangkat set-top box-nya agar tetap bisa dapat mendapatkan siaran TV digital. Di slide-slide berikutnya saya akan menjelaskan berapa perkiraan tadi jumlah TV yang beredar di seluruh Republik Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk TV analog ini secara kenyataannya cakupan siaran TV siaran analog itu baru mencakup 112 wilayah siaran atau 341 kabupaten kota seluruh Indonesia. Berarti ada 173 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang belum tercakup siaran TV analog. Nah, untuk daerah-daerah yang 173 kabupaten kota ini,
mereka selama ini menonton siaran televisi menggunakan antena parabola. Jadi tidak menggunakan atau tidak menangkap siaran TV secara terestrial atau menggunakan antena biasa. Mereka menggunakannya menonton televisinya melalui antena parabola atau melalui TV-TV berlangganan yang ada di daerah masing-masing. Jadi hanya cakupan yang terdampak dari pelaksanaan analog switch off ini ada hanya 341 kabupaten kota di 34 provinsi. Kalau provinsi, seluruh provinsi masuk, tapi kabupaten kotanya hanya sebagian besar atau 341. Ada 173 kabupaten kota yang tidak masuk siaran TV analog digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk merencanakan rencana pembagian set-top box ini, kita memerlukan data awal. Kira-kira berapa jumlah rumah tangga miskin yang akan menjadi target pembagian STB ini. Kami berangkat dari data DTKS yang ada di Kementerian Sosial. Jumlahnya diperkirakan itu sekitar 6,7 juta rumah tangga miskin yang akan menjadi sasaran penerimaan TV analog ini atau STB ini. Nah, STB ini pada dasarnya disiapkan oleh penyelenggara MUX operator. Ini berdasarkan peraturan pemerintah 46 yang tadi juga sudah diuraikan oleh Pak Dirjen Pemerintahan Desa. Nah, dari 6,7 juta ini kami sudah mendapatkan komitmen sebesar 4,2 juta dari penyelenggara TV swasta atau MUX operator. Ini datanya. Jadi untuk SCTV Indosiar itu memiliki komitmen 1,2 juta sekian, Metro TV itu komitmennya 704 sekian, RCTI dan Global TV itu di 1,1 juta sekian, kemudian grup dari Trans TV dan Trans 7 itu 600.000 sekian, Raja Wali TV itu 500.000, TV One, Antv 150.000, Nusantara TV ini TV yang sangat kecil dan baru pemain baru, dia di kisaran 3.000 set-top box. Nah, dari 6,2 juta itu berarti sudah ada 6,7 juta, sudah ada 4,2 juta di cover oleh TV swasta. Nah, sisanya ini akan disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo. Saat ini kami baru mendapatkan komitmen dari atau dukungan keuangan dari DIPA kami yang disahkan oleh Kementerian Keuangan itu 1 juta. Nah, masih ada 1,5 juta yang sedang dalam proses usulan ke Kementerian Keuangan. Jadi kira-kira jumlah set-top box-nya sekian, dan ini semua harus disalurkan kepada 6,7 juta rumah tangga miskin di seluruh Indonesia. Nah, persoalannya ini yang kita perlu bahas bersama. Data DTKS Kementerian Sosial ini berdasarkan arahan dari Bapak Presiden dalam ratas terakhir yang diikuti oleh Bapak-Bapak Menteri, kita diminta untuk melakukan verifikasi dan data yang aktual, up to date dari pemerintah daerah, khususnya pemerintahan desa, kabupaten, kota. Bagaimana data ini yang sebenarnya, jangan sampai ada masyarakat yang tidak berhak yang menerima STB ini. Oleh karena itulah berdasarkan dukungan dari Bapak-Bapak Dirjen di Kementerian Dalam Negeri, pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kabupaten kota, para kepala dinas dan sebagainya. Mohon bantuan untuk melakukan data yang validitas ini untuk melengkapi datanya. Bahkan nanti data DTKS ini hanya menjadi pelengkap, karena data yang akan menjadi sumber utamanya itu justru yang datang dari bapak-bapak para kepala daerah yang sudah diuraikan tadi oleh Bapak Pemerintah Desa. Kira-kira itu jumlahnya dan perkiraan awalnya. Nah, saya masuk ke lebih teknis lagi sekarang. Apa sebenarnya set-top box itu? Set-top box itu adalah alat bantu. Jadi kalau siaran analog selama ini TV langsung menggunakan antena biasa yang ada di atas atap-atap rumah itu langsung menerima siaran TV analog. Nah, ketika siaran itu hanya menggunakan teknologi digital dengan standar DVB-T2,
maka perangkat TV ini tidak akan langsung bisa menerima lagi. Perangkat TV-nya tidak perlu diganti, tapi perlu ditambahkan alat yang namanya set-top box yang kotak hitam ini. Itu dipasang sebelum antenanya masuk ke TV ini, ke alat ini, STB ini, dan kemudian dari alat STB ini masuk ke TV-nya. Maka TV yang tadinya hanya menangkap siaran analog itu sekarang sudah bisa menangkap siaran digital dengan alat tambahan ini. Kalau dibeli sendiri, STB ini kisarannya di kisaran angka 200.000 sampai 250.000. Tapi kalau mungkin sampai di pelosok-pelosok desa dan sebagainya mungkin sudah menjadi angka kisaran 300.000. Tapi kisaran angkanya di sekitar itu. Dapat dibeli online, dapat dibeli di toko-toko elektronik. Sudah ada 27 lebih vendor perangkat STB ini yang sudah memproduksi dan melakukan penjualan melalui berbagai macam saluran penjualan. Jadi ini perangkat yang namanya set-top box ini adalah alat bantu, alat tambahan sehingga TV analog, TV biasa yang belum ada TV digitalnya itu bisa nanti menonton siaran TV digital dengan alat tambahan ini. Nah, ada juga TV yang sudah embedded di dalamnya kemampuan untuk direct langsung menerima TV digital. Ini tidak perlu lagi set-top box karena TV-nya sudah TV digital. Sudah TV yang bisa menangkap siaran digital dengan standar DVD itu. Nah, kami lanjutkan. Cara menginstalasinya juga Bapak-Bapak sangat sederhana. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa instalasinya itu hanya menghubungkan yang tadinya antena direct ke TV, sekarang dilewatkan, next slide Mas, itu dilakukan dengan menghubungkan perangkat ininya, perangkat TV-nya dengan kabel. Halo Mas, tolong dipindahkan slide-nya. Oh, oke. Baik, saya lanjutkan ini. Jadi perangkat TV itu dia hanya kita perusahaannya menginstalasinya cukup dengan menghubungkan kabelnya dari antena yang tadinya direct ke TV, sekarang antenanya dihubungkan ke perangkat set-top box. Nah, perangkat set-top box inilah yang nanti akan dihubungkan ke perangkat TV. Jadi sebenarnya ini sebuah instalasi yang sangat sederhana dan mudah sekali dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Siaran DVD digital ini tadi bisa ditangkap dengan dua cara. Jumlah rumah tangga yang memiliki TV analog ini berdasarkan data yang kami survei selama ini kisarannya adalah sekitar 56,9 juta. Dan rumah tangga yang sudah memiliki TV digital, DVB-T2 itu di kisaran angka 1,46 juta. Dan rumah tangga yang menonton TV analog melalui terestrial atau antena biasa free to air ini di kisaran angka 28,8 juta. Nah, dari 28,8 juta inilah kita perlu menetapkan berapa jumlah rumah tangga miskin yang akan mendapat bantuan STB ini. Nah, karena ada kalau kita menggunakan angka sementara 6,7 juta menggunakan data dari DTKS Kementerian Sosial tadi, itu berarti ada 22 juta rumah tangga yang nanti harus membeli sendiri set-top box-nya. Fokus yang 6,7 juta inilah yang nanti akan mendapat bantuan yang bersumber dari dua sumber, yaitu sumber dari TV penyelenggara TV box operator swasta sekitar 4,2 juta, kemudian sekitar 2,5 juta nanti bersumber dari Kementerian Kominfo atau menggunakan anggaran bantuan pemerintah. Jadi ini masuknya dalam kriteria bantuan pemerintah. Itu jumlahnya sekitar 2,5 juta. Walaupun yang sekarang baru tersedia itu di kisaran 1 juta. Nah, rencana mekanisme distribusi dari set-top box ini kita rencanakan sifatnya adalah pengiriman door to door. Jadi rencananya akan di-deliver atau dikirimkan melalui penyelenggaraan pos logistik ke daerah penerima bantuan. Nah, penerima bantuan ini nanti akan
melakukan verifikasi dan pemasangan, membantu melakukan instalasi. Tapi ini data ini harus valid lebih dahulu, dapatnya datanya dari bapak-bapak pemerintah daerah. Oleh karena itulah pertemuan kita hari ini menjadi satu hal yang sangat penting, karena sumber awal data ini kami tidak lagi nanti berdasarkan dari Kementerian Sosial, tapi sumber datanya akan dipindahkan menggunakan data yang ditetapkan oleh bapak-bapak pimpinan daerah. Itu yang nanti akan berangkat untuk menjadi data kami untuk melakukan proses distribusi dan sebagainya. Nah, apa yang akan kami harapkan dari bapak-bapak pimpinan, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Pak Wali Kota, dan semua aparat yang terkait dalam hal ini kepala dinas dan aparatnya. Pertama adalah membantu memberikan data rumah tangga miskin yang berhak itu dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah rumah tangga miskin. Kriteria rumah tangga miskin tadi sudah sempat diuraikan sedikit oleh Pak Dirjen Pemdas, masuk dalam DTKS atau bapak-bapak lebih tahu kriteria yang utama penerima data miskin ini. Yang kedua adalah dia memiliki TV analog. Jadi tidak semua rumah tangga miskin ini perlu menerima set-top box, karena set-top box ini barang yang tidak bisa dipakai apa-apa kalau tidak ada TV-nya. Tidak ada manfaatnya menerima set-top box kalau di rumah tangga miskin tersebut itu tidak ada TV analognya. Karena STB ini baru bermanfaat hanya untuk menghubungkan perangkat TV analog menerima TV digital. Jadi kriteria keduanya, rumah tangga miskin itu harus memiliki TV analog. Dan selama ini menonton menggunakan antena biasa, menonton siaran TV analog digital itu. Bukan TV yang ada TV-nya tapi menggunakan parabola, menggunakan menonton siaran TV tidak menggunakan antena biasa. Ini juga tidak perlu karena perangkat parabola itu sudah ada set-top box-nya. Tidak perlu lagi perangkat set-top box yang seperti ini. Nah, yang ketiga kriterianya di situ ada siaran TV digitalnya. Nah, dari 341 kabupaten kota itu, mungkin saja ada beberapa kecamatan yang belum tercover siaran TV digital sekarang. Nah, oleh karena itu kecamatan yang belum ada TV digital ini juga belum perlu menerima set-top box. Karena kalaupun dia menerima set-top box, maka alat ini tidak ada gunanya karena siaran TV digitalnya tidak ada di sana. Jadi ini hal yang penting sekali untuk diverifikasi di lapangan, bahwa rumah tangga miskin ini punya TV-nya, menonton siaran analog selama ini, dan di sana sudah tercover siaran digital. Bagaimana cara mengecek bahwa itu sekarang ada siaran digital atau tidak? Siaran itu sekarang sudah dilakukan secara simulcast. Jadi sebenarnya sudah tampil siaran digital itu ketika nanti TV-nya dihubungkan dengan perangkat set-top box analog ini. Dan yang keempat tentu saja mereka bersedia, karena ini mungkin ya kita tidak tahu ya, barangkali ada rumah tangga walaupun dia rumah tangga miskin punya TV, ada siaran TV digital di sana, tapi dia sudah beli barangkali. Dia merasa saya tidak perlu bantuan set-top box ini. Nah, mungkin bagian-bagian itu ada kemungkinan saja. Nah, yang kelima ini juga sangat penting. Penerimaan ini satu rumah tangga hanya untuk satu STB. Jadi bisa saja tahu-tahu di dalam rumah tangga miskin itu dia punya 2 TV misalnya, atau 3 TV. Tidak, kita tidak bantu semua. Kita ini hanya bantu untuk 1 TV saja untuk setiap rumah tangga miskin tersebut. Nah, inilah kriterianya. Semoga dengan kriteria ini Bapak Ibu sekalian, Pak pimpinan daerah masing-masing bisa segera memberikan data yang dibutuhkan untuk memulai proses pembagian distribusi set-top box ini ke masyarakat. Nah, yang kedua, kami juga perlu bantuan sosialisasi. Karena tadi seperti kami uraikan, ada 22 juta rumah tangga yang sebenarnya tidak akan menerima bantuan pemerintah atau bantuan STB ini. Mohon mereka disosialisasikan untuk segera membeli sekarang. Kita bisa bayangkan kalau membelinya pada saat pelaksanaan analog switch off yang di 2 November 2022 tadi. Nanti akan terjadi tumpukan atau antrian pembelian yang sangat banyak.
Seharusnya mulai sekarang sudah bisa bagi masyarakat mampu ini untuk membeli STB sendiri-sendiri. Karena dengan membeli STB ini dia sudah bisa menikmati siaran digital sejak sekarang. Siarannya jauh lebih banyak dari siaran analog sekarang. Kalau sekarang mungkin bisa menerima hanya TVRI saja misalnya, TVRI analog di satu daerah tertentu. Nanti dengan menggunakan TV digital ini dia bisa menerima TVRI digital yang punya 4 paling tidak program siaran baru di luar siaran TV yang biasa selama ini ditonton. Jadi langsung begitu beli set-top box ini, masyarakat itu akan atau rumah tangga tersebut akan menikmati keuntungan jumlah siarannya menjadi lebih banyak yang bisa ditonton. Bahkan mungkin TV-TV swasta misalnya baru nonton hanya SCTV, nanti di SCTV Group itu ada banyak lagi TV-TV analog yang menumpang di sana yang dapat memberikan siaran baru tambahan di sana. Jadi manfaatnya sangat banyak. Kami mohon bantuan sosialisasi secara direct kepada masyarakat mampu ini untuk segera membeli set-top box. Tidak perlu nunggu nanti pada saat sudah dimatikan. Nah, tentu saja proses distribusi yang ketiga, kami tentu membantu dukungan, saran, pendapat, bagaimana kelancaran distribusi STB yang akan didistribusikan oleh penyelenggara pos dan logistik tadi dapat kiranya dibantu oleh bapak-bapak pimpinan daerah agar tidak terjadi kisruh di lapangan. Masyarakat yang sebenarnya tidak ada di dalam list memaksa untuk minta misalnya, atau sebaliknya masyarakat yang ada di dalam list sebenarnya adalah masyarakat yang tidak berhak atau orangnya sudah meninggal dunia dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini kita ingin hindari. Kita mohon dukungan dari bapak-bapak pimpinan daerah untuk membantu kelancaran distribusi tersebut. Kira-kira itulah penjelasan secara oh ya, satu lagi. Ini data yang sudah dikirimkan, dibantu oleh bapak-bapak dari Kemendagri kepada bapak-bapak untuk template tabel untuk mengisi tentang data rumah tangga calon penerima itu. Di sini ada beberapa kolom, di situ ada nama calon penerima, alamat rumah, NIK, nomor KK, ID provinsi, nama provinsi, ID kabupaten, nama kabupaten kota, ID kecamatan, nama kecamatan, ID kelurahan, nama kelurahan, dan kepemilikan TV analog tadi, ada atau tidak ada. Dengan data inilah nanti kami akan merencanakan dan akan melakukan proses pembagian distribusi TV analog, STB untuk menerima siaran TV digital tadi. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh bapak-bapak, khususnya Pak Dirjen Pemerintahan Desa yang telah menginisiasi dan mengarrange sehingga pertemuan sosialisasi ini bisa kita jalankan. Saya mohon maaf sekali lagi atas kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.